terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Robiah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500133888. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Imam Syafi'i kelas 1 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ya. Di pagi yang cerah ini, semoga kalian sehat selalu. Ya. Tidak ada halangan apapun dalam mencari ilmu. Ya, dalam mencari ilmu tidak ada halangan apapun. Nah, nggak ada yang lupa kan? Nggak ada. Semua ya? Ya, berarti sehat semua. Terus semuanya rajin belajar. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tadimusalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, satu-satu. Ya. Alif Nurrahman, Hadir. Arman Wijaya, Hadir. Asep Saifuddin, Hadir. Ayu Lestari, Adli Wahyudi, Hadir. Faiz Al-Hakim, Adi Kurniawan, Hadir. Imam, Hadir. Judin, Hadir. Jupron, Hadir. Hasanuddin, Hadir. Nasrullah, Hadir. Samlawi, Hadir. Yunisara, Hadir. Sarifah, Hadir. Tiara Sapitri. Hadir ya semua, alhamdulillah. Ya, mari kita sebelum memulai jam pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Kita sekarang belajar memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman. Ya. Apa syu'abul iman? Yaitu cabang Iman. cabang iman. Iman yang kalian ketahui artinya apa? Percaya. Nah, cabang-cabang iman itu ada berapa? 3. Pertama, Niat. niat. 2, Lisan. lisan. Terus yang ketiga, Seluruh anggota badan. seluruh anggota badan. Jadi yang pertama niat, lisan, dan seluruh anggota badan. Dan jumlahnya cabang iman itu ada 30 berapa? Sebutin yang satu-satu coba. Ya, yang keras nang suaranya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah. iman kepada malaikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah. iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul Allah. Ya, Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah SWT. ya. Yang keras suaranya nang. Iman kepada hari akhir. Ya, Iman kepada kebangkitan setelah kematian. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di kubur setelah hari kebangkitan. Ya. Udah. Ya, Ibu makasih atas yang kalian ucapkan atau pengetahuan kalian berarti sudah mampu tentang cabang iman. Sekarang mari kita lihat video ini ya, kita saksikan bareng-bareng. Kita semua pasti suka bertanya-tanya tentang hal besar dalam hidup. Iman itu tidak terlihat mata, tidak bisa diraba. Jadi seperti apa sih iman itu? Dan apa saja tanda orang yang beriman? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari materi tentang definisi iman dan tanda-tanda orang yang beriman pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil sekolah menengah kejuruan. Pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai definisi iman dan juga tanda-tanda orang yang beriman. Kalau saya, iman bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi ia memiliki kekuatan luar biasa yang bisa dirasakan hati kita. Tanda-tanda orang yang memiliki iman yang kuat seperti apa ya? Apakah mereka mempunyai ciri khas tertentu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu iman, yang berarti adalah beriman atau percaya. Secara bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Al-Ummah menjelaskan bahwa iman terdiri dari suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat. Kesempurnaan iman tidak dapat tercapai jika salah satu dari tiga unsur tersebut tidak disertai dengan yang lain. Kita belajar materi selanjutnya adalah tentang tanda-tanda orang
bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan belajar, tanda orang yang beriman selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah selalu tertib dalam mengerjakan dan menjalankan salatnya. Seorang mukmin, seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa menjalankan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya. Kemudian, tanda orang yang beriman yang keempat adalah menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah SWT merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara anugerah dan doa. Kawan belajar, masih adakah tanda-tanda orang yang beriman? Ya, betul, masih ada. Tanda-tanda orang yang beriman selanjutnya yaitu menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan dilanjutkan perkataannya. Namun, apabila mendatangkan mudarat, maka dia akan menghindarinya. Tanda-tanda orang beriman yang berikutnya adalah memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa menjaga amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang dipercayainya. Kawan belajar, tanda terakhir bagi orang yang beriman adalah menunjukkan keimanan seseorang dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Menurut kawan belajar, jihad di mana sih yang dimaksud? Apakah harus jihad yang secara ekstrim? Kawan belajar, jihad yang dimaksud adalah bukan jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan harta, benda maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contohnya, jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhan belajar menuntut ilmu. Jihadnya seorang guru adalah kesungguhan yang mendidik siswanya dan lain sebagainya. Demikianlah kawan belajar, tanda-tanda keimanan yang memanjat dalam perilaku dan akhlak seorang mukmin dalam kehidupan. Nah, yang kalian petik apa coba dari video pembelajaran yang kita saksikan tadi? Kalian bisa menyimpulkan? Yang pertama, di video tersebut kita harus beriman, intinya ya, harus berbuat baik. Terus harus apa lagi di video tersebut? Berakhlak mulia. Terus apa lagi? Apa ding? Apa lagi? Bertawakal. Terus apa lagi? Yang lain dalam video tersebut? Apa lagi? Beramal. Masih ingat di video tersebut ada kata-kata beramal. Ilmu yang kita dapatkan itu harus
amalkan. Ilmu juga amal bukan hanya materi, tapi ilmu itu juga bentuk amal. Kalau kita ngasih dengan ikhlas. Contoh, ibu di kelas 1 atau di kelas berapa, kalau ada yang belum lancar mengaji, tolong ke rumah misalkan, ya kan? Karena tanpa pungutan ataupun tanpa iuran apapun, itu ilmu yang diamalkan maksudnya. Ya, itu dari video tersebut. Intinya, ilmu itu apa sih? Kalian tahu ilmu itu apa? Pengetahuan. Ya, ilmu itu pengetahuan. Iman apa yang kita bahas pertama? Percaya. Ya kan? Kalau iman itu ya, kita misalkan contoh iman kepada Allah, berarti kita mempercayai adanya Allah. Kalau kita percaya kepada para malaikat, berarti kita percaya adanya malaikat dan seterusnya. Ya. Kalau di rukun iman itu ada berapa? Di rukun iman ada berapa, Nol? Ada 5. Ya, di rukun iman itu ada 5. Ya, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman malaikat. Skip dong ya, skip dulu. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada para rasul Allah. Yang kelima iman kepada qada dan qadar. Waduh, ada yang tahu jumlah rukun iman ada berapa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Allah. 3. Iman kepada Allah. 4. Iman kepada 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu qada dan qadar itu apa? Takdir, berupa takdir. Qada itu sesuatu yang akan terjadi. Kalau qadar itu sesuatu yang kemarin yang sudah kita lalui, itu qadar namanya. Kalau qada itu dari saat ini sampai besok dan seterusnya, itu qada, sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi mengenai membahas tentang kesuksesan ataupun cabang-cabang iman yang kita bahas sekarang, kita beriman kepada Allah, ya. Kita beriman kepada Allah dan mempercayai Allah itu ada. Kita yakin bahwa kita dari kelas 1 SD, ya, SMP ke SMK sekarang, kalian baru masuk tahun ini, ya kan? Iya. Kalian menginginkan apa coba? Kesuksesan yang kita bahas sekarang. Menginginkan kesuksesan. Nggak ada manusia yang tidak mau sukses. Semuanya pengen sukses. Dengan cara apa? Belajar, ikhtiar, ya. Kita sekarang ataupun kalian ataupun ya ibu juga masih dalam keadaan belajar. Apalagi kalian, belajar itu tidak ada henti-hentinya.
Karena manusia itu lapar akan ilmu, lapar akan ilmu. Kalau seseorang itu tidak berilmu, apa yang akan terjadi? Ibaratkan kita bawa penerang, kita jalan di jalan tanpa penerangan, gimana coba? Gelap. Yang menerangi kita di kehidupan kita ini apa? Ilmu dan iman. Boleh, ilmu sama iman, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan ilmu diibaratkan penerangan di jalan kita, kalau kita punya ilmu berarti hidup kita terang. Kalau iman apa coba? Ibaratkan kalau di jalan, iman itu batu sandungan. Ya. Kenapa ibu ngomong batu sandungan? Karena kalau manusia berilmu tanpa adanya iman, sama saja bohong. Contoh, banyak, bukan menjelekkan ataupun apa ya, banyak orang yang berilmu tapi melakukan asusila. Ya, banyak. Kalau dibilang banyak mungkin keterlaluan. Beberapa ada. Berilmu, dipanggil ustadz misalnya, dipanggil pak guru, bu guru misalnya. Semua manusia itu berilmu, ada ilmunya, tapi bukan menjelekkan, tapi ada lah. Contoh, kalau misalkan berarti orang itu berilmu tapi tidak ada iman, ya, berilmu tapi tidak ada iman. Ibaratkan ya, kalau misalkan tidak ada iman, kita jalan ada batu, kita injek ataupun kita kesandung karena tidak punya iman. Ya, terang, jalannya terang, tapi ada lubang, diterjang, jatuh. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada pertanyaan. Yaudah, karena waktunya siang, ya agak siang lah. Jadi ibu undur pamit ya kan ke kalian. Agak siang kan ya? Agak siang. Ibu masuk jam pertama tadi. Ada jam keduanya nanti. Ya. Ada yang kalian tanyakan nggak ada benar? Serius? Paham semua? Tentang kesuksesan, tentang ketauhidan. Apa tauhid ibu tanya nih kalau tidak ada pertanyaan? Tauhid kelas 1 ini, kelas 1 SMK. Masa kelas 1 SD? Kelas 1 SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi di situ ada pelajaran KI kan? Ya, yang termasuk yang dipegang oleh ibu. Mungkin kalau di SMP gurunya lain. Ya, terus SMK-nya ibu. Ayo. Tauhid apa sih? Ada yang tahu? Apa tauhid? Satu aja jawab, coba ibu lanjutin. Satu aja, inti tauhid. Keesaan Allah. Keesaan Allah. Tauhid itu meyakinkan dalam diri kita, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pokoknya kalau tauhid itu, ya, ada dalam lubuk hatinya Allah. Jadi kalau dia mau mencuri, berbohong, apalagi berzina, membohongi orang lain atau apapun itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, contoh sholat, nanti gimana ya kalau tidak sholat, itu contoh tauhid. Meyakinkan dalam dirinya, ya, atau diri kita bahwa Allah itu selalu ada. Allah bersama kita, Allah melindungi kita. Kalau misalkan kita mau jalan kemanapun, kalau kita yakin Allah itu ada di hati kita, insya Allah kita selamat ke tujuan dan balik lagi ke tempat asal kita. Amin ya Rabbal alamin.
itu tauhid ya. Dalam hati kita nih adanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan siapa, nggak ada Tuhan yang lain pokoknya ya. Udah, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Udah, kalau tidak ada pertanyaan ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.